Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah IT, konten website, blogging, dan teknologi informasi. Oke, tutorial kali ini yaitu terkait dengan tutorial Delphi, melanjutkan part sebelumnya, yaitu sekarang part ke-10, di mana kita akan membuat sebuah database dan memanggilnya atau menampilkannya pada form data mahasiswa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membuat database-nya. Yang pertama kali, teman-teman di laptopnya harus sudah punya MS Office, khususnya MS Office yang sudah terinstall DB Access ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buka file Office, aplikasi Office kita, Microsoft Office. Oke, di sini saya tidak ada foldernya, maka kita bisa pakai search, misalnya akses. Nah, seperti ini. Jadi yang akan kita gunakan adalah MS Access sebagai database-nya. Nah, teman-teman tinggal open, klik open. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database. Nah, maka kita klik blank database seperti ini. Nah, di sini kita beri nama untuk database-nya. Kita kasih db_mhs. Kemudian teman-teman klik foldernya seperti ini. Jadi pada blank database, teman-teman masukkan nama database-nya adalah db_mhs. Kemudian klik tombol foldernya. Nah, teman-teman arahkan ke folder project kita yang ada di Delphi sebelumnya. Nah, misalnya di sini saya letakkan di kuliah, kemudian matkul, Delphi, praktikum, kemudian di YouTube, data mahasiswa. Nah, saya letakkan di sini. Namanya adalah db_mhs. Kemudian Microsoft Access-nya pilih dengan format 2002/2003. Kemudian db_mhs-nya dikasih .mdb. Seperti ini. Klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik create ya, tombol create-nya diklik. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Nah, sudah terbuka untuk database-nya. Nah, di sini kita belum memiliki satu buah tabel, maka kita akan membuat tabelnya dulu. Nah, ini kita pada tabel 1 ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih design view. Nah, seperti ini. Setelah pilih design view, teman-teman kasih nama tabelnya yaitu T_mahasiswa. Seperti ini. T_mahasiswa artinya tabel mahasiswa. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kolom. Nah, di dalam database ini kita buat kolom. Yang pertama ID ini kita biarkan auto number dan increment. Di sini ada settingan increment. Selanjutnya kita akan beri sesuai dengan kolom aplikasi kita kasih name. Di sini kita kasih short text saja, kita biarkan. Kemudian di sini ada nama underscore lengkap. Nah, di sini juga short text. Kemudian di sini kita kasih jurusan. Di sini juga short text. Nah, kalau sudah memiliki 4 tabel, teman-teman simpan, Ctrl S. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba tambahkan data secara manual. Klik kanan, nama tabel mahasiswanya, T mahasiswa, kemudian klik open. Nah, di sini kita akan menambahkan data baru secara manual ya. ID-nya kita biarkan aja, kita double klik aja pada name. Ini kita masukkan, misalnya
21 tahun ya, kemudian jurusan misalnya 03, kemudian nomor mahasiswanya, nah, kemudian nama lengkap misalnya mahasiswa 1, jurusannya TI, nah, enter. Nah, kemudian teman-teman klik pada NIM lagi. Nah, di sini kita masukkan lagi 2103002. Mahasiswanya kita masukkan mahasiswa 2, misalnya ini TI. Enter. Untuk yang ketiga kita masukkan lagi 2103003. Ininya adalah mahasiswa 3. Ininya misalnya SI. Nah, ini juga kita masukkan 2103004. Ininya mahasiswa 4. Untuk jurusannya kita masukkan SI. Nah, yang kelima 2103005. Ininya mahasiswa 5. Ininya misalnya MSI. Nah, ini misalnya yang keenam 2103006. Ininya mahasiswa 6 dan ini MSI. Nah, kira-kira cukup seperti ini. Teman-teman simpan Ctrl S. Atau klik icon di atas save. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa close DB-nya. Oke. Nah, kita close lagi MS Access. Nah, kita sudah selesai membuat database. Jadi untuk membuat database simple sekali. Pertama buat blank database, kemudian memberikan namanya, kemudian cari lokasi foldernya. Foldernya adalah sesuai dengan project kita. Kemudian teman-teman kasih namanya dan juga tipenya itu 2000 sampai 2003, kemudian .mdb. Nah, selanjutnya kita akan open project kita di Delphi. Teman-teman klik File, Open Project. Nah, kita cari projectnya di YouTube, data mahasiswa. Ini punya saya ya, kalau punya teman-teman sesuai folder teman-teman. Oke, kira-kira udah terbuka seperti ini. Nah, ini kita bisa ikuti step by step yang sudah saya siapkan di sini, karena lumayan panjang. Nah, ini nanti akan saya posting di blog saya. Nanti teman-teman akses blognya untuk mencontek ini, atau bisa di pause videonya dan dicatat. Kalau nggak mau repot, nanti kunjungi blognya aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membuat modul database untuk menghubungkan database ke aplikasi kita. Nah, yang pertama kita akan klik menu File, New Data Module, dan ganti namanya menjadi DM. Oke, kita lakukan. Klik File, New, kemudian Data Module. Saya zoom dulu. Oke, ini. Saya ulangi, klik File, New, kemudian Data Module. Nah, ini kita akan simpan sebagai namanya DM. Oke. Untuk unitnya kita kasih nama unit DM. Unit DM seperti ini, .pas, simpan. Oke. Selanjutnya NIM-nya ini kita ubah menjadi DM. Nah, setelah itu ini unit ya, unit DM. Nah, kemudian setelah itu pasang komponen Ado Connection dari tab Ado ke data modul. Oke. Ado Connection dari tab Ado. Nah, ini kita cari di sini pada tab Ado. Nah, di sini ada tab Ado. Kemudian di sini kita pilih Ado Connection yang paling awal. Ini ada beberapa ya, ada comment, kemudian Ado Dataset, Ado Table,
Ado Query, dan seterusnya. Nah, yang kita pilih adalah Ado Connection. Kemudian kita klik pada modul DM-nya. Nah, seperti ini kira-kira. DM-nya kita akan lebarkan sedikit. Nah, kalau sudah, kita akan sesuaikan properti dari Ado Connection-nya. Nah, misalnya ini. Kemudian kita akan double klik Ado Connection-nya dan kita ubah menjadi Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider. Nah, ini kita double klik Ado Connection ini. Nah, kemudian setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman klik build. Nah, di sini pilih Microsoft Jet 4.0 oleh DB Provider. Kemudian klik next. Nah, di sini kan kita akan mencari database-nya. Nah, select or enter a database name. Nah, kita klik tombol yang ini. Nah, kita cari database kita ada di mana. Sebelumnya ada di YouTube. Nah, sekarang saya klik di DBMHS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian saya klik open. Nah, selanjutnya setelah klik open, kita tes dulu connection-nya. Nah, kalau seperti ini artinya database terkoneksi. Dan kita pilih OK. Ini kita OK-kan. Nah, selanjutnya setelah connection OK, propertinya kita ubah. Name menjadi con, login from-nya jadi false, dan connected-nya true. Nah, kita klik dulu Ado Connection-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan ubah name-nya. Property name ininya jadi con. Kemudian from-nya kita ubah jadi false. Dan connected-nya kita jadi true. Kita cek lagi di sini connected true, login from-nya false, dan name-nya adalah con. Nah, connected true, login from false, dan name-nya adalah con. Oke. Untuk tahap satunya selesai. Jangan lupa selalu disimpan, Ctrl Shift S. Selanjutnya kita proses yang kedua, menambah Ado Query dan data source. Nah, pilih Ado Query pada tab Ado dan data source pada tab data access. Nah, kita proses dulu yang Ado Query-nya. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, ini Ado Query-nya. Kemudian klik di sini. Kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu kita proses propertinya. Connection-nya kita buat con, name-nya A mahasiswa, dan SQL-nya select bintang from TMHS. Ini kita ubah jadi mahasiswa karena sesuai dengan tabel kita sebelumnya. Aktifnya true. Oke, kita ubah propertinya. Kita geser sedikit supaya bisa kelihatan. Oke. Di sini connection-nya akan kita ubah menjadi con. Connection ini kita pilih con. Oke. Kemudian name-nya adalah A mahasiswa. A mahasiswa. Kemudian SQL-nya ini kita pilih bintangnya. Dan kita masukkan script. Kita copy saja scriptnya. Masukkan di sini dan kemudian OK. Selanjutnya aktifnya adalah true. Aktif adalah true. Oke. Setelah setting Ado Query, kita akan setting data source. Oke, selanjutnya kita cari data source pada tab data access.
Kemudian ini bagian awal ada data source dan kita letakkan di sini. Kira-kira sejajar atau proporsional. Nah, kemudian propertinya kita akan mengikuti properti panduan kita. Name-nya D mahasiswa dan datasetnya adalah A mahasiswa. Oke, kita ubah name-nya D mahasiswa seperti ini. Dan datasetnya adalah A mahasiswa. Nah, artinya datasetnya akan terkoneksi pada query ya. Ada query-nya yang sudah kita setting sebelumnya. Kalau sudah seperti ini, kita save all. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan data ke data grid mahasiswanya. Oke, kita open dulu unit data mahasiswanya seperti ini. Unit. Nah. Oke, open seperti ini. Kemudian klik unit halaman data mahasiswa. Nah, saat itu kita akan double klik pada button batal dan masukkan script seperti di bawah ini ya. Kita coba. Oh, di sini nggak ada button batal. Ini saya ubah dulu. Button batal, button refresh. Nah, kita akan tambahkan dulu satu button di bawah di samping tutup. Kita masukkan button refresh. Kita copy aja dari button tutup ya. Nah, ini kita ubah jadi refresh. Nah, kemudian name-nya adalah button btn refresh. btn refresh. Nah, jadi kita tambahkan dulu sini. Tambahkan satu button dengan name btn refresh dan captionnya refresh, fontnya, font size-nya 14. Nah, di sini name-nya Calibri. Oke. Setelah itu nah, yang ini teman-teman yang belum diubah menjadi data grid pada part ke-7 apa 8 saya lupa. Jadi diubah dulu menjadi data grid yaitu pada tab data control dan pilih pada bagian awal. Nah ini. Jadi yang belum DB grid bisa diubah dulu data control kemudian DB grid. Oke, misalnya saya ubah ini, saya hapus dulu. Nah, kemudian saya klik data control pada tab data control. Kemudian DB grid. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian saya akan sesuaikan. Nah, selanjutnya propertinya, name-nya kita ubah menjadi dgmhe1, enter. Kemudian read only-nya kita true kan. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, selanjutnya teman-teman double klik refresh-nya, button refresh. Oh, ini tidak bisa di copy ya. Kita hapus saja yang refresh.
kita tambahkan button sendiri. Button baru di sini. Oke, ininya refresh. Ini bukan bit button ya, kita pilih yang standar, kemudian kita pilih ini, button. Jadi standar button. Nah, jadi untuk pilih button itu pada tab standar ya teman-teman. Ini kita masukkan refresh. Kemudian name-nya adalah btn refresh. Size-nya 14. Kemudian name-nya Calibri. Oke. Selanjutnya double klik refresh-nya. Kita masukkan script ini. Nah, simpan. Ininya mahasiswa. Oke, setelah itu kita sudah cukup untuk scriptnya dan menambahkan db grid-nya. Ini refresh-nya fs ball-nya kita truekan. Oke, kita tambahkan fs ball true. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan on show ini kita button refresh. Nah, kita klik formnya, form ini kita klik, kemudian kita pilih bagian ini. Jadi formnya, pastikan teman-teman yang aktif adalah formnya, klik formnya. Kemudian pada tab event, cari on show. Nah, ada pada bagian bawah, ini, klik dan pilih refresh ya. Button refresh klik. Button refresh klik, seperti ini. Kalau sudah, step selanjutnya use unit DM untuk halaman tambah, bukan tambah ya, untuk halaman data mahasiswa. Oke. Kita klik dulu form data mahasiswanya, halaman data mahasiswa. Kemudian teman-teman klik file, kemudian pilih use unit. Nah, setelah use unit, pilih unit DM dan OK. Setelah step ini, kita ikuti step selanjutnya adalah ubah properti DGMHS1 pada data source dengan value dm.d mahasiswa. Oke, ini klik dulu. Kita aktifkan DGMHS-nya. Ini data grid view. Kemudian pada properti atau event ada di sini data source. Klik aja seperti ini, nanti akan muncul dm.d mahasiswa seperti ini. Kalau sudah, maka data dari database kita akan langsung muncul seperti ini. Database yang sebelumnya kita tambahkan. Jadi sudah terkoneksi ke database. Nah, step selanjutnya yang terakhir adalah project option ya. Kemudian pada form DM pindahkan ke paling atas dengan cara drag and drop. Oke. Kita arahkan ke menu project. Seperti ini. Saya lebarkan dulu zoom-nya. Project, kemudian pilih option. Nah, di sini di dalam form ini muncul semua form yang sudah pernah kita buat pada optionnya ya. Ini pada tab form, ini form semua yang sudah kita buat. Kita naikkan DM ini ke paling atas. Nah, paling atas. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah,
Kalau sudah seperti ini, maka step untuk menampilkan database ke form kita sudah selesai. Kita akan coba save all dulu, Ctrl Shift S, kemudian test running. Oke, kita masukkan admin 1234, A-nya besar. Oke, masuk. Kemudian teman-teman klik master data, kemudian data mahasiswa. Nah, muncul seperti ini. Jadi, memanggil database ke form sudah berhasil, atau ke data grid view sudah berhasil. Kita klik refresh, oke, nge-refresh data. Kita klik tutup, maka tertutup. Oke, sekian untuk part ke-10 ini. Kita lanjut ke part 11 untuk proses CRUD ya. Karena inti dari sebuah aplikasi itu adalah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di mana itu create kita akan membuat atau menambahkan atau menginput data ke database. Read yaitu menampilkan data. Sebenarnya ini kita sudah read, menampilkan data. Kemudian update yaitu untuk mengedit data yang sudah ada. Kemudian delete untuk menghapus data. Kemudian kita ada tambahan yaitu untuk mencari data. Karena kalau sudah selesai semua step ini, yaitu CRUD ini, berarti teman-teman sudah bisa dalam membuat aplikasi, tinggal pengembangan. Nah, pengembangan ini bisa nanti terus mengikuti channel ini atau mencari sumber lain untuk referensi, untuk tambahan ilmunya. Tapi insya Allah kita akan terus posting terus terkait dengan Delphi ini. Kita akan coba beberapa item-item yang belum kita coba di video sebelumnya. Nah, jadi jangan lupa di subscribe aja teman-teman yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, sekian dulu untuk part ke-10 ini. Terima kasih sudah setia menonton. Kita akan lanjut di part 11. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.